lewat beberapa hari kita Paskah, perjalanan ini begitu cepat. Mari kita buka dari Mazmur 107. Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu, kalau mau dikasih judul, Tuhan memberikan kemurahan dengan menjawab seruan. Atau kemurahan Tuhan menjawab seruan. Mazmur 107 Bapak Ibu. Kita lihat dari ayat 23 sampai 32. 23 sampai 32. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Saya kadang-kadang merasa kurang cocok pakai kacamata Bapak Ibu, tapi apa boleh buat? Saya bisa parlente usia, begitu. Oke. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Saya baca firman-Nya. Perikop firman ini berkata, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Dari ayat 23, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Ia melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari dalam kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 32. Biarlah mereka meninggikan Dia di dalam jemaat umat itu. Dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mazmur 107 adalah pasal pertama yang memulai buku kelima atau bagian kelima dari kitab Mazmur. Di dalam Mazmur, kalau Bapak Ibu perhatikan, Mazmur itu terbagi atas 5 bagian. Nah 4 bagian nanti Bapak Ibu bisa lihat saja dari depan. Tapi di awal pasal 107, kalau Bapak Ibu perhatikan di atasnya, di situ bilang jilid 5. Mazmur 107 sampai 150. Itu bagian kelima. Nah Mazmur 107 itu membuka penjelasan di bagian kelima dari buku Mazmur. Nah kalau bicara tema, maka dari Mazmur 107 sampai Mazmur 150 lebih banyak tema-tema tentang pertolongan Tuhan. Pujian karena pertolongan Tuhan. Jadi di buku kelima ini banyak Mazmur yang berisi jemaat memuji atau menyembah Tuhan atau bersyukur karena pertolongan Tuhan yang dahsyat. Nah mari Bapak Ibu kita perhatikan baik-baik. Ada 3 bagian besar yang Mazmur 107 ini katakan. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saya jelaskan ini dulu sebelum kita masuk ke beberapa bagian. Mazmur 107 itu adalah satu nyanyian yang ada 4 kali pengulangan. Nah 4 kali pengulangan atau refrainnya 4 kali, itu dilihat dari ayat-ayat mana? Mari Bapak Ibu perhatikan, ayat 6. Ayat 6, kemudian ayat 13, kemudian ayat 28, itu semua sama. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya, itu refrainnya atau pusatnya. Nah, kalau Bapak Ibu baca ayat 13 juga sama. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Jadi maka berseru-serulah ini menjadi pusat pengulangan. Jadi ada 4 kali pengulangan. Saya tidak akan bagi kondisi-kondisi apa di 3 pengulangan sebelumnya.
Tapi kalau Bapak Ibu baca ada 4 kondisi yang terjadi. Tapi itu nanti. Yang saya mau fokus hanya kondisi keempat. Atau pengulangan keempat yang Mazmur sampaikan. Nah mari kita lihat. Mazmur 107 mulai dari bagian keempatnya. Pengulangan keempat. Apa yang Mazmur cerita? Kita mulai dari sini Bapak Ibu. Ayat 23-24. Maka Mazmur 107 ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ini berbicara tentang sebuah gambaran dari kita yang melakukan pekerjaan. Kita yang melakukan aktivitas. Kita yang melakukan semua usaha. Dan Alkitab mencatat dalam usaha kita lihat pertolongan Tuhan. Kita lihat pekerjaan Tuhan yang hebat. Bahkan Alkitab berkata di tempat-tempat yang dalam. Di dalam situasi-situasi yang begitu berat. Kita lihat Tuhan bekerja. Kita lihat tangan Tuhan melakukan segalanya. Ini kondisi pertama. Bagaimana kita lihat Tuhan sertai pekerjaan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu. Hanya lewat satu ayat. 24 pindah 25. Kondisi yang berbeda terjadi. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 25, 26. Ia berfirman maka dibangkitkannya angin badai. Yang meninggikan gelombang-gelombang. Mereka naik ke langit. Turun ke samudera raya. Jiwa hancur. Mereka pusing terhuyung. Sepertinya kondisi 23-24. Itu berbeda dengan kondisi 25-26-27. Sepertinya yang awalnya di 23-24. Ada pekerjaan-pekerjaan yang diberkati. Ada usaha yang diberkati. Semuanya aman. Semuanya melihat pertolongan Tuhan. Tapi hanya lewat satu ayat semuanya berubah. Semuanya berbeda. Sepertinya di ayat 25-27. Tuhan izinkan badai datang. Nah dari sini saya merenungkan Bapak Ibu. Kok bisa? Harusnya ketika kita melakukan pekerjaan. Harusnya ketika kita melakukan segala sesuatu dan kita lihat pekerjaan Tuhan. Harusnya segalanya berjalan dengan baik. Harusnya kita menikmati semua yang Tuhan buat. Tapi kenapa kok tiba-tiba lewat satu ayat saja dari 24 pindah 25 semuanya berubah. Setelah saya merenungkan saya mengambil kesimpulan. Bahwa ketika mereka melakukan pekerjaan. Mereka diberkati dengan luar biasa. Yang terjadi adalah mereka mulai nyaman dengan berkat. Lalu mulai lupa Tuhan. Sekali lagi. Pekerjaan awal mereka diberkati luar biasa. Mereka lihat pekerjaan dan keajaiban yang Tuhan buat. Tapi ketika mereka nyaman, mereka diberkati, mereka mengalami banyak kebaikan Tuhan. Maka ada satu kondisi yang terjadi. Apa itu Bapak Ibu? Kita mulai melupakan Tuhan. Mulai ingat Tuhan. Mulai rasa ini karena saya bisa. Ini karena saya mampu. Kita mulai rasa saya bisa tanpa Tuhan. Padahal awalnya kita lihat pekerjaan Tuhan. Tapi ketika kita mulai masuk dalam kenyamanan. Dan mulai pikir ini karena saya bisa. Disitulah titik Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Perubahan terjadi. Apa yang kita belajar dari sini Bapak Ibu? Bahwa ketika Tuhan berkati kita justru lebih banyak kita harus ingat Tuhan. Jangan sampai ketong terlalu nyaman dengan berkat. Terlalu nyaman dengan semua yang kita dapat. Lalu akhirnya kita pikir ini karena saya bisa. Ini karena saya mampu. Allah, ndak usah ke gereja juga ndak apa-apa. Minggu depan masih ada gereja. Ini kekayaan, ini keberhasilan karena saya bisa. Mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat gelombang, lewat laut. Pekerjaan Tuhan di tempat yang dalam mereka lihat. Tapi ketika mereka mulai nyaman, ketika mereka mulai pikir, saya bisa tanpa Tuhan, disitulah badai mulai datang. Badai ini seperti tangan Tuhan yang menarik mereka kembali. Kenapa? Karena mereka mulai rasa, kita mulai rasa, ini karena kemampuan saya. Nah Bapak Ibu, ada satu peringatan yang Musa sampaikan Bapak Ibu. Di Ulangan 8 ayat 11 sampai 19. Saya mau menarik apa yang Mazmur sampaikan ini ke Ulangan 8
8 ayat 11 sampai 19. Saya baca firman-Nya. Hati-hatilah, ayat 11 Ulangan 8. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, apabila hidup kita sudah diberkati, apabila segalanya serba baik, apabila usaha jalan, apabila pelayanan lancar, apabila semua kehidupan mantap dalam Tuhan, kamu makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya, lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Alkitab berikutnya bilang begini, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking, tanahnya yang gersang dan tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat berikut, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nanti Bapak Ibu tinggal baca sampai selesai. Tapi Mazmur 107 ini relate. Awalnya mereka, Mazmur bilang begini, mereka pelaut-pelaut yang hebat, mereka berdagang, mereka lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, mereka lihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Tapi hanya lewat satu ayat, situasinya berubah. Saya menarik kesimpulan, mengapa tiba-tiba Tuhan mengizinkan badai datang? Karena ternyata mungkin mereka nyaman dengan berkat, nyaman dengan uang, nyaman dengan semua fasilitas yang Tuhan sediakan. Ulangan bilang begini, kambing dombamu bertambah banyak, kamu dirikan rumah, kamu punya kekayaan, kamu diberkati begitu banyak. Lalu kita mulai pikir, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, itu yang membuat Mazmur berkata, tiba-tiba situasi berubah, segalanya berubah, semuanya yang tadinya aman-aman semuanya berubah. Tapi jangan lupa, Ulangan juga catat, itu semua Tuhan buat hanya untuk menarik kita kepada kasih karunia-Nya, hanya untuk berbuat baik. Jadi hari ini Bapak Ibu, pesan pertama yang kita belajar dari Mazmur, Tuhan memang memberkati kita, itu pasti karena kita umat pilihannya. Bapak Ibu adalah orang pilihan yang diberkati. Tapi kalau Tuhan berkati, dengar firman Tuhan pagi ini, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan ketong nyaman dengan berkat lalu ketong bilang, beta yang bisa bikin ini semua. Jangan ketong nyaman dengan segala sesuatu lalu ketong bilang, saya yang bisa melakukan semuanya. Ingat baik-baik, di luar kekuatan kita ada kekuatan yang sangat maha dahsyat. Itulah yang membuat kita berhasil. Ini bukan cuma buat Bapak Ibu. Kalau pelayanan gereja ini semakin besar, sekali lagi ingat, cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Cuma Tuhan. Ini peringatan dari Mazmur. Jangan sampai kita nyaman dengan segalanya, akhirnya kita apa? Melupakan Tuhan. Bahwa dialah yang membuat segalanya terjadi. Dia yang buat kita bisa mencapai ini semua. Ada amin Bapak Ibu. Ada amin. Sekali lagi, tidak ada masalah dengan berkat. Tidak ada masalah. Bapak Ibu usaha diberkati, pekerjaan diberkati, anak-anak sukses semua. Itu hak dan itu berkat kita terima. Itu bagian kita. Tapi Mazmur mau kasih ingat, jangan lupa Tuhan kalau sudah diberkati. Jangan lupa Tuhan kalau sudah ada uang. Jangan lupa Tuhan kalau usaha sudah berhasil. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa datang gereja, jangan lupa pelayanan, jangan lupa doa, jangan lupa memuji menyembah Tuhan ketika Tuhan sudah bereskan semuanya. Amin Bapak Ibu. Jadikan ini peringatan. Jangan lupa Bapak Ibu. Amsal 10 ayat 22 bilang begini.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kalau hari ini kita diberkati dengan luar biasa, mari ingat Tuhan. Kita pindah ke bagian kedua. Setelah mereka mengalami berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kalau sampai Tuhan izinkan ada banyak hal baik terjadi, mari kita semua ingat Tuhan. Jangan sampai badai tiba-tiba datang. Itu cara Tuhan untuk menarik kita kembali. Cara Tuhan untuk membuat kita sadar betul. Saya harus sadar berkat ini dari Tuhan. Saya suka kasih ilustrasi itu Bapak Ibu. Ilustrasi ini Bapak Ibu mungkin masih ingat. Kalau Tuhan berdiri di atas hotel misalnya, di atas bangunan gereja ini misalnya di balkon, lalu Tuhan lepas uang 100.000. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu sementara berdiri lah tiba-tiba uang 100.000 lembar-lembar jatuh dari atas. Saya percaya Bapak Ibu, mari ketong berdoa ini sapat pemberkat. Saya tidak percaya kayak begitu. Pasti kalau uang 100.000 jatuh, itu beta punya, itu beta punya, itu beta punya, itu beta punya. Pasti kita akan berebutan cari uang. Lalu Tuhan seperti lihat di atas gedung, Tuhan bilang ini orang-orang sibuk kumpul uang, mereka tidak tahu siapa yang buang uang dari atas. Lalu Tuhan ganti, bukan uang 100.000 satu lembar, Tuhan ganti uang 100 koin yang gambar burung Garuda yang dolo yang tabal tuh Bapak Ibu. Tuhan sembuang, Tuhan share dari atas, Tuhan lempar share kepala. Saya percaya biar kata ada kumpul apa-apa pasti bola balik. Siapa yang lempar Baru Tuhan bilang dari atas gedung, woi beta di sini. Ini cuman ilustrasi, tapi intinya seperti begitu Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan kita dapat berkat, tidak ada yang salah. Masalahnya adalah kadang fokus kita terus terarah ke berkat sampai kita lupa siapa sumber berkat. Itu masalah. Nah mari kita berubah lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat Mazmur 107 mulai ayat 28-29. Ketika orang-orang ini dalam kesesakan, Mazmur 107 ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Yang kedua, ketika mereka dalam kesesakan mereka berseru. Nah disinilah menarik Bapak Ibu. Saya mohon izin menjelaskan satu kata penting di sini. Kata berseru. Kalau orang cuman baca kayak begini, seperti tidak kelihatan kondisi mereka bagaimana mereka berseru lah Tuhan tolong. Tapi pemazmur pakai kata ini di kata berseru, bahasa Ibraninya saak, T-S-A-Aki. Saak itu arti dua. Yang pertama, seruan minta tolong. Seruan untuk teriak minta pertolongan. Tapi arti yang kedua, seruan yang lahir karena kesadaran. Karena sadar. Karena dia sadar dia tidak mampu. Karena dia sadar dia tidak berdaya. Karena dia sadar dia sudah salah. Jadi seruan di sini bukan seruan biasa-biasa. Ini seruan pertobatan. Setelah Tuhan izinkan badai datang, dia sadar. Lalu dia datang buat Tuhan. Lalu dia berseru. Itu bahasa Ibraninya saak. Artinya seruan minta tolong. Tapi seruan dari hati karena sadar. Bapak Ibu, Tuhan pasti bisa menolong. Masalahnya kita sadar atau tidak? Itu pertanyaannya. Sebelum Tuhan tolong, seruan di sini bilang mereka sadar. Artinya ada sebuah perubahan bahwa selama ini mungkin saya lupa Tuhan, mungkin saya sudah terlalu nyaman dengan segalanya. Saya harus balik buat Tuhan. Itu saat maksudnya. Kita sadar bahwa Tuhan, saya tidak mampu atasi masalah ini. Saya tidak bisa tolong diri saya keluar dari masalah ini. Itu sadar maksudnya. Seruan karena kesadaran. Hari ini Tuhan bisa tolong kita kapan saja. Tapi apakah kita harus sadar?
dan bertobat bahwa semua yang terbaik, jalan keluar terakhir itu cuma dari Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu bikin apa-apa tanpa Tuhan. Harus ada kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang membuat Tuhan bergerak. Kesadaran akan dosa, kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan pelanggaran, kesadaran bahwa kita ini sudah terlalu sombong. Itulah yang membuat kemurahan Tuhan datang buat kita. Karena kita sadar dan bertobat. Makanya yang Tuhan tolong pertama apa Bapak Ibu? Kecemasan mereka. Karena saya tahu dalam badai apapun pasti kita cemas. Termasuk yang khotbah. Dalam badai tekanan bagaimanapun, waktu kita merasa aduh Tuhan, saya ini kok tidak mampu. Pasti kecemasan muncul. Dan itu yang Tuhan lepaskan duluan. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu sementara mengalami badai-badai kehidupan atau tekanan, Tuhan ada untuk membereskan kecemasan di hati kita. Yang penting harus saak, seruan yang lahir karena sadar saya tidak mampu tanpa Tuhan. Saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saya harus kembali buat Tuhan. Saya percaya kalau mereka cuma berseru biasa, mungkin Tuhan belum tolong. Tapi kenapa Tuhan tolong? Pemazmur pakai kata ini, mereka berseru karena mereka sadar. Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan tenangkan badai. Dia berkuasa tenangkan badai Bapak Ibu. Injil berkata ketika Tuhan sementara tidur di buritan kapal, murid-murid membangunkan, guru-guru kita mau binasa karena gelombang. Tuhan bangun lalu Tuhan bilang, mengapa kamu tidak percaya? Lalu Tuhan berkata kepada danau itu, tenanglah, dan danau itu tenang. Kita punya Tuhan yang berkuasa untuk mengatur alam semesta, cuaca, kondisi, kehidupan. Dia berkuasa atur apa saja. Karena itu harus dimulai dari keputusan kita. Mari datang buat Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Ada amin Bapak Ibu? Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang perkasa. Nah mari saya mulai dari sini. Nah ketika mereka berseru karena sadar. Mereka berseru karena bertobat. Karena mereka tahu bahwa tanpa pertobatan tidak mungkin Tuhan lakukan sesuatu. Harus betul-betul bertobat. Nah saya ingin baca Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Bapak Ibu perhatikan. Ada satu kata penting di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Saya suka sekali Alkitab menggunakan kata ini, apabila. Apabila itu seperti kecuali, seperti syarat, sebab dan akibat. Apabila. Saya akan tolong apabila kamu sekian. Saya akan bantu apabila. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Alkitab berkata begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Bapak Ibu mengerti kata apabila di sini? Apabila artinya pilihan bebas. Apabila artinya ada kesadaran untuk kita datang buat Tuhan. Ibaratnya Tuhan tidak paksa. Tuhan bilang kamu mau jalan keluar. Apabila kamu datang buat aku. Itu pilihan. Dan apabila kamu berdoa. Nah kemudian ayat. Dan apabila kamu berseru. Dan ayat 12 doa ayat 12. Dan apabila kamu berseru. Dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Pilihan itu ada di kita. Waktu kita sadar situasi kondisi. Kita sadar keadaan lalu kita pikir betul Tuhan. Saya salah. Saya harus balik buat Tuhan. Apabila kamu datang. Kemudian ayat 13. Apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kata apabila paling banyak di ayat ini. Apabila. Ini bicara pilihan. Ini bicara Tuhan akan bikin sesuatu jika kita membuat pilihan yang tepat dalam hidup untuk berbalik cari Tuhan. Karena kenapa kayak begini? Karena kadang-kadang sebagai manusia nih kita sombong. Sudah dapat proses, tetap keras kepala, tetap kepala batu, tetap ngeyel kata bahasa kerennya. Sombong. Tuhan bilang apabila kamu datang,
Nah, kata apabila itu pilihan bebas Bapak Ibu. Bagi siapapun yang mau jalan keluar, apabila dia sadar lalu datang buat Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tapi Yeremia berkata, apabila mereka juga apa? Menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, kenapa harus pakai segenap hati Bapak Ibu? Itu tsaak, berseru kepada Tuhan karena sadar saya tidak mampu karena Tuhan. Saya tidak kuat karena Tuhan. Sekali lagi, kita berseru karena kita sadar Tuhan, beta perlu Tuhan. Apabila kamu datang, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, inilah yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan. Makanya kita perlu jaga hati baik-baik. Perubahan, pertobatan itu dimulai dari hati. Bapak Ibu lihat ayat ini, Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Ini seluruhnya berhubungan dengan hati. Yeremia 17 ayat 9-10. Firman Tuhan berkata demikian. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Tidak ada yang tahu. Cuma kita dan Tuhan. Aku Tuhan yang apa? Menyelidiki hati. Menguji batin. Untuk memberikan balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu mau lihat jalan keluar? Bapak Ibu mau lihat badai tenang? Bapak Ibu mau lihat segalanya kembali Tuhan berkati? Sederhana. Bertobat, ada seruan karena sadar, lalu kembali datang buat Tuhan. Tuhan pasti pulihkan kita. Bahkan Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Tuhan memutuskan belenggu-belenggu. Ada amin. Saya percaya belenggu apa saja sanggup Tuhan putuskan. Belenggu apa saja. Saya percaya kalau Bapak Ibu datang buat Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa menyelesaikannya buat Bapak Ibu. Yang penting apabila kita datang buat Tuhan. Sederhananya begitu. Mari datang buat Tuhan Bapak Ibu. Itu jadi hal yang penting. Itu bagian kedua. Bagaimana Tuhan ketika mereka berseru, mereka bisa dengarkan suara Tuhan, mereka sadar, lalu mereka ditolong Tuhan, Tuhan patahkan semua belenggu. Belenggu apa saja, Tuhan putuskan. Dan bagian yang terakhir, mari kita lihat dari Mazmur 107. Jadi bagian yang pertama, ketika mereka ada dalam berkat, mereka nyaman, mereka lupa Tuhan. Lalu Tuhan izinkan ada badai. Bagian kedua, mereka berseru dalam kesadaran mereka, dalam pertobatan mereka, tsaak. Lalu akhirnya Tuhan tolong mereka dan memutuskan semua belenggu-belenggu. Apabila mereka datang berbalik buat Tuhan. Dan ini bagian yang terakhir. Mulai ayat 30 sampai 32. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Ada 3 kata penting yang Mazmur tulis. Bersukacita, bersyukur, meninggikan Tuhan. Mengapa hal ini jadi penting? Karena kadang setelah Tuhan tolong, katong balik lupa Tuhan lai. Lupa bersyukur. Ada masalah, kita berseru Tuhan tolong. Setelah Tuhan tolong, katong kembali ke setelan pabrik. Katong reset ulang. Katong balik ke setelan pabrik. Ya sudah, yang penting beta sudah dapat tolong. Mantap, Tuhan Yesus memberkati. Itu salah. Mazmur mencatat, harusnya setelah kita menerima pertolongan Tuhan, belenggu-belenggu Tuhan bereskan. Harusnya kita melakukan 3 hal ini. Bersukacita, bersyukur, dan meninggikan Tuhan. Bersukacita, bersyukur, dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau hubungkan bagian ini dengan satu cerita di dalam Kisah Rasul tentang Paulus dan Silas tengah malam tiba-tiba dilepaskan oleh Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Bapak Ibu perhatikan. Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Kisah Rasul 16 ayat 25-26.
Di ayat ini Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan berkata begini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Bapak Ibu, ada satu kata penting di situ selain berdoa, yaitu berseru memuji-muji Tuhan. Mereka menyanyikan pujian. Dalam bahasa asli, kata menyanyikan pujian itu dia pakai kata humeo, yang diambil dari kata dasar humos. Kata humeo dan humos ini membentuk satu kata yang paling terkenal, himne. Himne. Himne itu merupakan sebuah ungkapan. Nah, makna kata himne itu adalah begini. Sebuah pengakuan atau sebuah proklamasi atau sebuah apa ya? Sebuah satu tindakan merayakan Tuhan. Itu himne. Jadi himne itu satu tindakan merayakan Tuhan, proklamasi tentang kebesaran Tuhan, pengagungan tentang Tuhan. Kapan Paulus dan Silas melakukannya? Dalam penjara. Waktu masalah ada, waktu pergumulan ada. Mereka tidak terpengaruh dengan sekeliling. Mereka tidak terpengaruh dengan badai. Mereka tidak terpengaruh dengan apa saja. Mereka fokus untuk Tuhan. Yang mereka lakukan apa? Mereka nyanyikan himne. Humeo. Mereka nyanyikan pengagungan bagi Tuhan, merayakan Tuhan. Nah, hal ini yang dekat sekali tuh. Ketika Tuhan tolong, mari kita bersukacita, mari kita menyanyikan pujian. Mazmur bilang, ada 3 hal yang kita buat: bersukacita, bersyukur, dan meninggikan Tuhan. Paulus dan Silas dalam penjara, mereka himne, mereka menyanyikan pengagungan buat Tuhan. Yang harusnya mereka tertekan, justru sebaliknya, mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka. Hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita juga ada dalam pujian pengagungan, dalam tekanan, dalam persoalan, dalam badai, percayalah Tuhan bisa sanggup melepaskan kita. Yang penting saat ada seruan dari hati, bertobat. Lalu kalau Tuhan sudah tolong, jangan lupa mengucap syukur buat Tuhan. Jangan lupa ucap syukur. Ucap syukur, nyanyikan sukacita, lalu tinggikan Tuhan. Mari kita merayakan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan luar biasa. Satu-satunya pengharapan kita. Setelah ini kita nyanyi lagu ini. Satu-satunya pengharapan, satu-satunya penolong. Itu jadi komitmen kita kapan saja. Mari kita nyanyikan Bapak Ibu. Bersukacita karena apa? Bersukacita karena Tuhan tuntun kita keluar dari badai. Bersyukur karena apa? Karena kasih setianya. Karena perbuatannya yang ajaib kepada anak-anak manusia. Kasih setia Tuhan. Lalu meninggikan Tuhan di apa? Di dalam jemaat itu para tua-tua. Artinya kita bukan cuman alami pemulihan. Mazmur bilang harus kita meninggikan Tuhan. Entah lewat kesaksian kah, entah lewat pujian kah, entah lewat apa saja, cerita kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan pasal ayat 31, saya jadi sadar Bapak Ibu. Kita ini tidak ada nilainya sama sekali. Kita tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Nanti Bapak Ibu baca Mazmur 103. Di Mazmur 103 itu ada cerita, Tuhan bilang begini. Ia ingat bahwa kita cuma debu. Ia tahu katong ni tanpa Tuhan kita habis Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan ayatnya di Mazmur 103. Saya merenungkan Mazmur 103 dan ini luar biasa. Bapak Ibu lihat ayat. Nah, Bapak Ibu nanti baca mulai dari ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukan setimpal dengan dosa kita dan lain-lain. Nah, lihat ayat mulai ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput.
seperti bunga di padang. Demikian ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kita ini tanpa Tuhan habis, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan. Itulah sebabnya kita harus datang buat Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya di pagi ini. Ada 3 pelajaran penting dari Mazmur 107. Yang pertama, sepanjang kita dalam jalan-jalannya Tuhan, Tuhan berkati kita luar biasa. Tuhan berkati pekerjaan kita luar biasa, Tuhan berkati. Bahkan Mazmur bilang mereka melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan di tempat-tempat dalam. Artinya di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, di tempat yang bagi kita tidak mungkin berhasil, Tuhan sanggup bikin perubahan. Tuhan sanggup bikin jalan keluar. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah berkati dengan hal yang begitu hebat, jangan lupa Tuhan. Jangan sampai Tuhan izinkan ada badai datang untuk bikin kita sadar, betul, saya perlu Tuhan. Saya harus datang cari Tuhan. Lalu yang kedua, setelah mereka mengalami kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan. Berseru, dalam bahasa asli dia pakai kata saak, artinya sebuah seruan. Karena sadar, karena kesadaran kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhanlah yang bikin kita alami segalanya. Ketika kita berseru dengan kesadaran, maka apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa kita. Dan Tuhan memberikan pertolongan, melepaskan belenggu-belenggu. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu sudah ditolong, jangan lupa bersuka cita, jangan lupa bersyukur, jangan lupa meninggikan Tuhan. Dia harus terima segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.